Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna liyahtadiya lanhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ma ba'd. Puji dan syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, Islam dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat bertemu lagi pada program podcast infomu.co yang disiarkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara dimanapun Anda berada, hari ini kami kedatangan seorang tamu spesial kami yang barangkali sudah beberapa kali mengisi podcast Infomu, yakni Ibu Mita Hayati Tanjung. Assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Beliau adalah owner, CEO daripada PT Almerah Plaza Travel and Tour yang berkantor sehari-hari di Jalan Antara, ke orang dulu bilang, sekarang Jalan Sutrisno. Beliau datang kemari memang spesial kita undang untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan program-program wisata religius yang agak gencar dilakukan oleh PT Almerah hari-hari ini. Kali ini, seperti informasi yang kami peroleh, PT Almerah akan menggelar satu program spesial yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti, yakni spesial menuju kawasan Asia Tengah, yakni kawasan Uzbekistan. Bu Mita, ternyata wisata religius di beberapa kawasan seperti Turki, Jordan, Mesir, Palestina itu mendapat perhatian yang banyak dari masyarakat Indonesia hari-hari ini, terutama kaum muslimin. Seperti apa Ibu melihat fenomena ini? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk bisa diundang lagi ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Itu untuk bicara tentang perjalanan wisata religi di Uzbekistan. Ini kalau untuk di Kota Medan, khususnya Sumatera Utara, masih belum terlalu famous ya, saya bilang. Tapi kalau di Jakarta sendiri, Uzbekistan ini adalah sudah menjadi catatan atau agenda wisata, khususnya daerah Jakarta dan sekitarnya. Kalau saya bilang sih, PT Almerah Plaza Tour and Travel adalah salah satu pelopor dibangkitkannya wisata Uzbekistan ini sendiri. Kenapa? Karena kemarin saya sempat mendatangkan tim saya dari Uzbekistan ya, untuk bisa memperkenalkan budayanya, dan alhamdulillah sudah beberapa kali kita mengeksplor negara Uzbekistan itu sendiri gitu. Jadi sangat menarik sekali, dan saya rasa ini juga akan menjadi booming khususnya di Sumatera Utara. Insya Allah mudah-mudahan bisa sukses perjalanan nanti ke depannya. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, seperti kita tahu, Uzbekistan adalah satu kawasan jalur sutra, atau barangkali kita mengenal jalur perdagangan budaya kuno atau budaya masa lalu yang menghubungkan antara kawasan Cina dengan Eropa. Pada abad ke-8 Masehi, Uzbekistan ditaklukkan oleh Arab, kemudian membawa Islam ke kawasan itu. Di Uzbek, begitu orang menyebutnya, kemudian Islam berkembang pesat, dan pada abad ke-9 lahirlah di sana seorang tokoh fenomenal Islam, yakni Imam Bukhari, ulama terkenal yang lahir di kota Bukhara. Imam Bukhari menjadi salah satu ulama terkenal yang menulis kitab-kitab hadis. Barangkali itu selintas tentang Uzbekistan. Ibu Mita, kenapa memilih barangkali fokus ke Uzbek ini barangkali? Ya baik, Almerah itu sangat concern dengan perjalanan haji dan umroh sebenarnya, concernnya di situ, tapi mengeksplor wisata dalam dan luar negeri. Tapi untuk hari ini orang Indonesia sepertinya lebih tertarik untuk eksplor ke luar negeri. Selain Eropa, ya halal tour ke Eropa, ke United Kingdom dengan spesial makanan halal ya khususnya, karena banyak travel-travel yang hanya membawa perjalanan ke negara non-muslim tapi tidak memperhatikan mekanisme bagaimana caranya memberikan makanan yang halal dan juga waktu-waktu sholat dijaga. Nah ini kita Almerah memberikan satu pilihan yang terbaik untuk seluruh wisatawan muslim yang ada di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya, untuk bisa lebih banyak lagi negara yang bisa kita kunjungi seperti Turki, yang itu memang orang kalau udah umroh pasti lari akan ke Turki. Jadi ada paket umroh
Turki Plus Turki. umroh Juga atau kan? umroh plus Turki. Nah, itu. Jadi kalau udah ke Turki, orang mau eksplor lagi kemana lagi nih? Ya. Oke, Jepang ya, Jepang. Tapi orang kalau Jepang kan tidak begitu banyak cerita-cerita tentang sejarah Ya. Islam. Akhirnya kita berpikir kita eksplor lagi. Uzbekistan ini sangat layak untuk bisa dieksplor atau dikunjungi oleh wisatawan yang ada di Sumatera Utara, seluruh Indonesia Ya. pada umumnya. Itu kenapa? Ya, salah satunya tadi ada makam Bukhari Muslim yang beliau adalah ahli hadis yang ini orang menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan ini salah satu daya tarik luar biasa ya. Ya. Dan menjadi spesial kenapa? Karena ada keterkaitan sejarah dengan Presiden Soekarno pada masa itu. Ya. Tapi sayangnya perlu saya informasikan dari mulai sebelum pandemi itu proyek benar-benar pembesaran makam Bukhari Muslim dan terhenti pada saat COVID dan dimulai lagi setelah COVID itu berjalan dengan lambat kalau saya bilang. Jadi beberapa kali perjalanan saya hanya sekali bisa diberikan kesempatan dan itu semua travel tidak diizinkan. Itu rezeki benar-benar kita bisa masuk sampai ke dalam makam Bukhari Muslim itu sendiri. Itu pada saat itu kalau nggak salah itu di bulan Februari itu musim dingin saya ingat sekali. Dan selanjutnya sampai sekarang itu pembangunan itu tetap berjalan dan lebih dipercepat, tapi tidak boleh satu pun bisa masuk ke dalam makam Bukhari Muslim itu sendiri. Selain Bukhari Muslim, sejarah yang patut kita eksplor itu adalah salah satu makam di tempat pemakaman yang luar biasa indah, Masya Allah, Tabarakallah, di mana di tempat kawasan pemakaman itu ada makam sepupunya Rasulullah, Kusam bin Abbas, yang konon ceritanya Kusam bin Abbas ini sangat mirip dengan Rasulullah. Dari wajahnya, tutur katanya, adabnya, sopan santunnya. Bahkan kabarnya Rasulullah pada saat bertemu dengan sepupunya ini seperti bercermin, seperti itu. Dan ini luar biasa dan wajib seluruh warga Muslim di Indonesia bisa berkunjung dan berziarah ke tempat ini. Dan lebih mengetahui lagi bagaimana sejarahnya. Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan. Ini kan rencana pakai tur Muslim atau tur religi ke Uzbek ini kan akan direncanakan di bulan Juli 2025. Seperti apa rencana program penerbangan Medan Kuala Lumpur Uzbek itu gimana ceritanya dan pesawat apa kira-kira? Yang menarik lagi adalah kalau dulu kita mau eksplor Uzbekistan itu harus melalui Jakarta ya. Dari selain paketnya sudah starting dari Jakarta, kita harus mengeluarkan kos lebih untuk tiket Medan Jakarta Medan dan juga mungkin saja pada saat kepulangan kemalaman kita harus stay lagi 1 malam di Jakarta. Tapi menariknya di Medan ini sudah ada penerbangan langsung dari Medan transit Kuala Lumpur menuju kota Tashkent, ibu kotanya Uzbekistan, dengan penerbangan Batik Airlines. Untuk pesawatnya ya sama dari Medan ke Kuala Lumpur standar dengan pesawat yang standar domestik, tapi dari mulai Kuala Lumpur ke Tashkent itu pesawatnya lebih besar, bahkan saya bilang lebih nyaman dibandingkan maskapai lokal yang terbang dari Kuala Lumpur menuju Tashkent. Itu karena saya rasakan sendiri, karena saya udah pernah juga naik pesawat itu. Jadi saya rasa ini adalah kemudahan bagi seluruh masyarakat Muslim untuk nanti bisa menjelajahi Uzbekistan tanpa lagi memikirkan biaya yang lebih, biaya tambahan lebih, dan bahkan perbedaannya adalah kalau kita starting dari Jakarta dengan Uzbekistan Airlines yang kabarnya juga sudah tidak lagi beroperasi nih Pak. Jadi Uzbekistan Airlines itu sudah beroperasi hanya di Kuala Lumpur. Jadi semuanya ini menarik sekali. Kenapa? Dari Medan itu bisa ada transit Kuala Lumpur ya, pesawatnya langsung ke Tashkent. Kalau dari Jakarta biasanya kita hanya dapat misalnya 9 hari 6 malam, kalau dari Medan kita dapat 7 malam dengan penerbangan itu. Dan dalam 1 minggu tuh ada 2 kali penerbangan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itu penjelasan dari Ibu Mitahi Tanjung, CEO dari PT Almera Plaza Travel and Tour. Uzbekistan itu memiliki kota-kota bersejarah yang cukup dikenal, seperti Samarkand, ada Bukhara di sana, ada Khiva, ada Tashkent. Di Bukhara nanti barangkali kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah, termasuk masjid, madrasah, dan museum yang bangunannya sangat indah dan sangat layak untuk kita kunjungi. Bu Mita, selain kita melihat kota-kota tersebut tadi, explore apa lagi yang bakal kita berikan kepada jamaah kita nanti? Baik, setiap kota, ya ini ada kota-kota yang terkenal itu ada 4 sebenarnya. Selain Tashkent, Samarkand, dan Uzbekistan itu ada Kifla namanya. Nah itu, tapi yang bisa kita eksplor di saat ini dan yang betul-betul bisa berquality time itu ada di 3 kota. Setiap kota itu ada keistimewaan masing-masing Pak gitu. Jadi kalau di kota Tashkent sendiri itu ada sejarah
pahlawannya lokalnya dari Uzbekistan. Kalau di Samarkand itu ada namanya Registan. Registan itu adalah pusatnya wisata yang ada di Samarkand. Selain itu sendiri, yang menarik di kota Bukhara karena Uzbekistan ini berada di Asia Tengah tapi memiliki 4 musim ya. Jadi seperti Eropa, ada musim dingin, musim panas, ya. Terus yang menariknya di Bukhara, di sana pada saat musim dingin, di yang lain tempat itu masih dingin, di Bukhara itu ada satu lokasi istana namanya Istana Musim Panas, yang mana yang menjadi menarik untuk dikunjungi di istana ini adalah raja-raja pada masanya itu sampai sekarang masih memelihara peacock atau burung merak gitu sebagai hewan peliharaan. Jadi kita dari mulai masuk ke pintu masuk aja kita sudah disambut oleh merak-merak itu. Jadi maskot ya di situ ya? Iya, jadi maskot dari istana itu namanya Summer Palace gitu. Dan di situ juga ada peninggalan rumah kerajaan dan bagaimana raja-raja pada masa itu menikmati musim panasnya di istana Summer Palace itu gitu. Dan satu lagi yang menarik adalah di Tashkent itu, di kota Tashkent itu sekitar 1,5 jam dari kota Tashkent itu ada daerah pegunungan yang namanya Gunung Chimgan. Saya sudah explore Gunung Chimgan dari musim dingin sampai musim panas. Yang paling menarik di musim dingin adalah itu cable car itu ada 2 level ya. Level pertama naik dari bawah ke level pertama, habis itu ada level paling atas itu paling puncaknya. Kita sampai explore ke sana. Kalau kita lihat di musim salju itu musim dingin itu lebih, kalau saya bilang sih ya, itu lebih cantik dari pegunungan di Swiss. Kalau dibandingkan dengan Uludag di Turki seperti apa? Lebih cantik ini, lebih cantik ini. Dan itu cable car-nya lebih baru dan lebih besar. Secara safety, saya lihat semuanya cable car itu safety. Tapi saya lihat mungkin karena ini adalah, saya lihat semuanya memang dikemas sedemikian rupa. Itu ada satu resort namanya nama resortnya Emir Soy, dan ini menjadi salah satu tempat wisata yang terbaik yang ada di kota Tashkent. Dan tidak jauh kan pegunungannya dari kota. Kali Ibu Vita bisa ceritakan beberapa kota ada 4 kota tadi ya yang paling terkenal ya di Uzbek itu. Bagaimana nanti transportasi yang bisa diberikan kepada jamaah yang akan berangkat? Ya baik. Dari kota Tashkent sendiri menuju Samarkand itu sekitar 4-5 jam kalau jalur darat. Dari Tashkent ke Samarkand, ya. 5-6 jam, mohon maaf, dengan jalan darat, dengan bus. Tapi untuk lebih mengefisienkan waktu dan juga tenaga jamaah semuanya, kita simpan koper kita di hotel nanti yang akan kita kunjungi lagi di Tashkent setelah kita mengunjungi beberapa kota. Kita akan kasih fasilitas gratis kereta cepat, Pak. Gitu. Kereta cepat dari Tashkent ke Samarkand. Nah, jadi efisien waktu dan tenaga sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam. Harusnya 4 jam menjadi 1,5 jam. 5-6 jam menjadi 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, kalau dari Samarkand karena tidak terlalu jauh, kita mobilitasnya dengan bus, ya kan? Tapi saya rasa itu nggak ada masalah, sekitar 3-4 jam karena kita melihat budaya kearifan lokal yang ada di negara tersebut, di kota tersebut. Tapi dari Bukhara sendiri ke Tashkent, kata itu sekitar 6 jam juga. Jadi kita kasih juga gratis kereta api cepat. Gitu. Jadi lebih nyaman lah. Gitu. Ini bicara tentang Uzbekistan, juga bicara masalah kearifan lokal. Kearifan lokal apa yang bisa kita lihat di sana? Makanan, mungkin kesenian atau budaya, kemudian benda-benda yang cenderamata, itu seperti apa di sana? Untuk Uzbekistan sendiri, setiap musimnya itu punya kelebihan masing-masing. Kalau makanan khas yang sangat menarik adalah pada saat saya berkunjung di bulan Juli itu, kan puncaknya musim panas, seperti nanti yang akan kita kunjungi perjalanan selanjutnya. Saya pernah makan buah semangka dan melon di banyak negara. Bahkan kalau yang di Saudi itu saya rasa enak dan manis. Tapi di sana itu saya lihat melon di sana dan semangka itu kayak dari surga, Pak. Manis banget, manis gitu. Jadi enak. Jadi setiap restoran kalau ada itu duluan yang kita makan. Mana lebih manis sama Ibu Mita? Ya pasti saya, manis Pak. Ibu Mita ya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi selain itu, Pak, ada makanan khas seperti mie yang ada di kota Bukhara. Kalau saya bilang mie supnya orang Bukhara, kenapa? Mie-nya besar-besar dan di situ kita seperti merasai bumbu cita rasa Indonesia di sana. Gak tahu ya kenapa bisa, tapi saya bilang itu mie supnya orang Uzbekistan dan itu hanya ada di satu tempat di restoran dan enak banget, Pak. Kalau di Turki dan kawasan beberapa Asia lain, ini daging kan menjadi menu spesial. Kalau di Uzbek seperti apa? Kalau saya perbandingkan, karena saya udah sering ke
Kayak Turki saya udah sering juga, dan saya kalau kita boleh membuat perbandingan makanan mana yang paling enak, saya bilang makanannya antara Turki dan Uzbek, saya bilang Uzbek. Kenapa? Banyak influence, maksudnya pengaruh-pengaruh dari Arab, Cina juga karena dulu pernah Mongol masuk ke situ, dan juga ada Turkinya juga, ada khas Asia juga di situ. Saya rasa memang mereka makanannya mix antara Turki dan juga Chinese. Ada Arab-Arabnya gitu, tapi enak. Kenapa saya bilang Arabnya juga kental? Ada nasi khusus kayak loaf, ada tadi loaf, itu daging-dagingan tuh Pak. Nasinya seperti nasi Bukhara dan lebih berminyak, tapi ada daging di dalamnya. Kalau bagi orang yang penyuka makan makanan khas Arab, saya rasa itu sangat cocok. Tapi kalau kita bilang ada makanan daging-daging, ya ada makanan Chinese yang di mix dengan daging-dagingan seperti yang di Turki itu Pak. Tapi saya bilang lebih enak, porsinya juga lebih besar gitu. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau kita mau berkunjung ke Uzbek, barangkali kita akan melihat satu alkulturasi atau pergabungan budaya-budaya masyarakat sekitar. Ada Cina di sana, ada Rusia, Tashkent itu juga adalah salah satu suku besar di sana, Tashkent. Kemudian ada Eropa juga ada di sana gitu. Betul. Jadi Persia di situ sangat kuat. Ada. Jadi menjadi akulturasi yang begitu kuat dan memiliki daya tarik yang tersendiri ya. Saya ingin eksplor lagi bagaimana kerajinan, karya-karya tradisi masyarakat Uzbek yang barangkali bisa kita eksplor untuk menjadi cenderamata yang menarik untuk kita bawa ke tanah air. Ya baik, untuk oleh-oleh oleh-oleh khas dari Uzbek itu sebenarnya standar ya Pak, karena pasti akan ada baju seperti baju khas dari negara Uzbek sendiri, sama seperti Turki yang bisa menjadi souvenir, dan itu juga tidak terlalu mahal seperti pasmina, tapi yang paling khas di situ adalah kacang-kacangan Pak sebenarnya. Jadi kacang-kacangan, semua kacang yang ada kita temuan di Arab itu ada di Uzbekistan, dan kualitasnya itu sangat baik gitu ya. Jadi nanti kita akan dibawa, saya akan membawa semua tamu-tamu itu ke pasar lokal Pak. Jadi kalau saya bilang untuk Uzbekistan sendiri tidak mengharuskan harus kita merekomendasikan untuk belanja di toko-toko tertentu. Tidak seperti Turki. Kalau Turki memang pemerintahannya memang mewajibkan untuk mengunjungi karena mereka mensupport pedagang lokal. Tapi kalau ini mereka tidak mewajibkan harus ke toko ini. Justru kita dilepaskan untuk bisa mengeksplor kearifan lokal yang ada di warga mereka sendiri. Jadi betul-betul ke pasar tradisional, pusat pasarnya itu Pak. Gitu. Biasanya dari beberapa catatan kawan yang sudah berangkat ke Uzbek itu eksplor lain adalah bagaimana mengunjungi masjid-masjid yang begitu indah, kemudian madrasah-madrasah yang usianya sudah cukup lama, kemudian ada museum yang barangkali sana usianya sudah hampir ratusan tahun gitu. Bagaimana Ibu kita melihat tiga hal ini? Itu memang khasnya Pak, sama seperti saya bilang tadi, seperti yang saya sebutkan makam sepupunya Rasulullah Kusam bin Abbas, itu kan sebenarnya tempat pemakaman tapi juga ada seperti madrasah. Jadi kalau mereka bilang madrasah itu memang tempat belajar Pak, belajar agama Islam, tapi juga di sana ada tempat sholat. Biasanya seperti itu. Baik juga di Bukhara, juga di kota Tashkent itu sendiri. Sangat menarik, dan ini menjadi luar biasa daya tariknya, khusus ibu-ibu ya, karena ibu-ibu kan suka spot-spot tempat foto yang cantik tuh Pak. Jadi memang di Uzbekistan itu menjadi pilihan untuk kita mendapatkan spot-spot foto yang terbaik sebenarnya. Satu lagi Pak yang boleh saya kupas adalah Almira itu selalu ingin tampil beda, dalam artian mana yang terbaik itu yang kita pilih. Saya memberikan satu destinasi yang menarik Pak, itu ada kereta api di bawah tanah ya. Itu yang memang tidak menjadi transport untuk wisatawan sebenarnya, tapi karena kita ingin memberikan sentuhan yang menarik, tentukan lokal yang menarik dan bisa menjadi kenangan sepanjang umur istilahnya, kita memberikan trip dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Itu di kota apa? Tanah, di kota Tashkent Pak. Di bawah tanah. Khasnya apa gitu? Di satu stasiun itu ada yang menarik. Uzbekistan itu kan ada astronotnya Pak, banyak astronotnya di sana. Ada di satu stasiun dibuat sedemikian rupa Pak, jadi suasananya seperti di ruang angkasa. Dan itu ada gambar-gambar astronot yang hidup, yang seperti 4 dimensi, dan di situ bisa menjadi pelajaran sejarah lah Pak, bahwasanya Uzbekistan ini banyak tokoh-tokoh astronot yang luar biasa sebenarnya, dan itu bisa menjadi influence lah bagi seluruh wisatawan. Ini sangat menarik sekali Pak gitu. Dan satu hal lagi Pak, ada pakaian khas di kota Samarkand, itu nama tempatnya itu di Rajasthan. Rajasthan ini adalah madrasah peninggalan sejarah Islam yang masih sebagian itu dipakai untuk
menjadi tempat pendidikan Islam. Tapi ada satu tempat lagi yang untuk kawasan wisata, itu bisa menyewa baju-baju khas dari Uzbekistan. Kita bisa foto di sana baik laki-laki ataupun perempuan. Kita di sana juga bisa kita buat foto-foto menarik juga video. Dan ini sayang untuk dilewatkan, khususnya wisatawan dari Indonesia yang memang hobinya untuk mengeksplor sejarah-sejarah ya Pak ya. Jadi ini sangat menarik sekali dan jangan dilewatkan. Jadi ada kata-kata yang menarik dari Bu Mita tadi, sangat sayang kalau dilewatkan. Saya menggarisbawahi itu, sahabat dakwah Muhammadiyah, pemirsa, artinya bagi Anda yang barangkali sudah mendengarkan diskusi kami garisbawahi lagi, sayang untuk dilewatkan. Jadi ada satu lagi Bu Mita, kan ini kan kawan kalau mau berangkat ke Uzbek kan juga selalu berpikir antara rupiah, dolar, dan mata uang di sana. Itu mata uang sana apa ya? Ya, kalau kita perbandingan harga, setiap perjalanan orang pasti akan lihat kos kan Pak. Ya. Tapi kalau saya bilang, kalau starting Jakarta dengan 7 hari 6 malam di luar perjalanan, itu startnya Pak, kalau bintang 3 itu sekitar 27,5, 27.500, itu belum tiket Medan Jakarta Medan. Kalau di Turki atau di Uzbekistan, kalau hotel bintang 3, janganlah nggak nyaman. Karena minimal itu bintang 4 itu pun, saya lihat memang breakfastnya harus full. Jadi orang Indonesia itu, khususnya orang Medan, harus diawali dengan sarapan. Kita perut dulu diisikan. Kalau sarapannya sudah banyak, itu dia. Nah, jadi sugestinya tuh udah happy itu kan. Nah, itu saya tahu persis. Jadi kalau dengan harga 27,5 di Jakarta itu bintang 3. Kalau mau yang standar itu sekitar 29.500.000 Pak. Itu cuma 7 hari 6 malam. Kalau di sini 8 hari 7 malam kita sudah kasih standar hotelnya bintang 4 dengan ciri khas yang wisata-wisata yang saya bikin berbeda Pak. Kenapa berbeda? Saya tempat makannya aja Pak, nggak semuanya tempat makan khusus wisatawan. Jadi orang-orang lokal, tempat-tempat restoran yang cantik itu yang saya bawa, gitu kan. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa lebih menyentuh lagi nih, ya ciri khas Uzbek kita biar dapat. Jadi dan itu yang menjadikan Almira itu jadi berbeda. Nah, selain itu Pak, untuk mata uangnya itu ada mata uang SOM namanya. Kalau gimana caranya Bu? Apa kita harus tukar di sini? Karena nggak ada tukar uang SOM di sini kan Pak. Turki juga agak susah. Kuala Lumpur. Saya lebih menyarankan kita bawa uang rupiah atau kita bawa uang dolar. Nanti pada saat di bandara kita bisa tukar mata uangnya. Kalau di Turki sekarang ini Pak lebih tinggi lagi kalau kita tukar dengan rupiah daripada dolar. Karena sentimen dolar nih barangkali. Kalau di Uzbekistan lebih kurang seperti Turki zaman dulu, jadi sekitar 3.000 sampai 4.000-an gitu Pak. Satu saya bilang kalau untuk harga-harga nggak juga terlalu mahal ya, standar kan Pak. Jadi saya rekomendasikan sih lebih baiknya membawa dolar. Jadi di sana kita bisa tukar dolar dan ya nggak usah terlalu banyak menukar, sesuai dengan kebutuhan kita belanja aja gitu. Karena pun ya apa sih yang mau kita bawa, paling pernak-pernik yang tidak memakan bagasi ya kan Pak gitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, memang Almera Plaza and Tour sengaja membuat sebuah paket yang barangkali peserta tour religi ini adalah pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara, ada pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, dan kemudian pimpinan Muhammadiyah Aisyah di beberapa daerah di Sumatera Utara. Beliau sudah menyampaikan bahwasanya ada beberapa program spesial yang mereka akan berikan kepada peserta tour kali ini, misalnya bagaimana fasilitas transportasi kereta cepat, itu pulang balik antara kota Tashkent dengan kota Samarkand, kemudian ada kereta bawah tanah, kemudian ada hotel bintang 4, dan kemudian kunjungan-kunjungan ke resto yang memiliki sajian makanan khas di sana. Juga Almera akan membawa kita ke lokasi-lokasi kearifan lokal yang sangat kuat, terutama ke kawasan-kawasan madrasah, museum, dan masjid-masjid yang sangat pantas dan wajib untuk kita kunjungi. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali kita akan mengakhiri pertemuan ini dan kita berharap Almera Plaza akan sukses mendesain kegiatan kunjungan ke Uzbekistan, kawasan yang sangat indah di kawasan Asia Tengah. Sahabat dakwah, barangkali itu dulu pertemuan kita dengan Ibu Mita Hayati Tanjung, CEO Almera Plaza and Tour, yang akan memfasilitasi kegiatan travel kunjungan ke kawasan Uzbek pada bulan Juli tahun 2025 yang akan datang. Hanya beberapa bulan lagi. Masih sempat nabung, masih sempat nyimpan agar kita bisa berangkat dan menikmati rahmat kekuasaan Allah yang begitu indah kawasan Uzbek. Barangkali terima kasih Ibu Mita informasinya. Semoga apa yang direncanakan oleh Almera Plaza dapat berlangsung sukses. Dan kita dapat
ibrah pelajaran yang baik dari Baik. Uzbekistan. Ya. Kalau bisa di sini saya menghimbau Ya. kepada semuanya, khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, jangan ragu untuk mengikuti program perjalanan spesial ini bersama persyarikatan, karena saya akan memberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik bersama dengan tokoh-tokoh yang luar biasa Muhammadiyah dan Aisyah di Sumatera Utara. Dan harga normal itu sebenarnya 26 juta selama 9 hari, tapi saya kasih diskon harga jadi 25 untuk semuanya, Pak. Ya. 25 juta aja. Ya, segera mendaftar, nanti bisa menghubungin atau nanti akan ada kontak ya Pak Ya. di sini yang akan disampaikan. Terima Gampang, kasih. hubungi saja kami. Nomor telepon WA Saiful Hadi ada di sini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.